Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para peserta bahasa Al-Quran, kita lanjutkan mempraktekkan atau memang inilah tujuan akhir sehingga kita melihat ayat Al-Quran itu, kita melihat dari sudut bahasanya. Dari situlah kita mengerti dengan 3 model itu bentuk kata, kemudian setelah mengerti bentuk kata, baru jabatan kata. Adapun nanti munasabah, asbabun nuzul itu lain, ilmu itu adalah ilmu yang ada yang berkaitan ulumul Quran, ada yang berkaitan lagi dengan ilmu dari bahasa Arab itu seperti ilmu mantik, balaghah, bayan, dan lain sebagainya. Nah sekarang dimulai membaca ayat surat Al-Hijr, ya, ayat 45, 46, 47, 48 ya. Al-Hijr. Yang berikutnya nanti bukan Al-Hijr lagi. Yang berikutnya adalah An-Nahl. Nah, sekarang Al-Hijr dulu ya. Al-Hijr itu coba membaca sampai sini ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Masih baris. Fi jannati wa uyunin. Terus? Udkhuluha bisalamin aminina. Aminin. Enggak, aminilah. Amini. Iya, betul. Aminina. Terus? Wa naza'na fi ada man. Ada mana? Enggak. Wa naza'na fi suduri. Oh, tidak ada ma-nya. Enggak. Ada. Wa naza'na ma fi suduri. Ya. Him min ghillin. Min ghillin ikhwanan. Ya. Ala sururin mutaqabilina. La yamassuhum. Ya ada tinggal ini ya. La yamas, ada tinggal hajana. Enggak, betul. Tentu dhamir. Oh ya, betul. La yamassuhum fiha nasabun wa mahum minha. Hanya ha besar semua ini. Minha bimukhrajina. Ya. Mukhrajina atau bimukhrijina? Bimukhrajina. Bimukhrajina. Enggak, bimukhrijina. Enggak, bimukhrajina. Menurut Al-Quran gitu? Iya. Wa mahum minha bimukhrajina. Ya. Mukhrajin ya. Isim fa'il, isim maf'ul tuh. Isim maf'ul. Mukhrajina, mukhrijina. Sekarang kan mukhrajina, isim fa'il, isim maf'ul. Nanti di belakang ya. Di sini dulu. Coba dituntaskan inna tuh. Ya, jadi inna, baru sini innal muttaqina fi jannatin wa uyunin. Jadi inna
Mana pokok kalimatnya? Biasa kan masuk ke patron, masuk ke pola mubtada khabar. Mana mubtada, mana khabar? Al-muttaqina. Al-muttaqina ini menjadi Mubtada. pokok kalimat, menjadi mubtada. Pertanyaan, kalau mubtada itu kan biasanya marfu'. Sekarang mubtada kalau masuk inna berubah menjadi apa? Baris. Baris fathah. Namanya mansub ya. Nasab. Apa tanda nasabnya di muttaqin? Biasanya tanda mansub itu kan yang dikenal populer itu baris di atas. Ini apakah baris di atas ini? Ya, muttaqina. Bukan nanya yang jadi persoalan ini. Baris atasnya bukan na. Tapi ini kan bentuk jamak. Jamak apa? Oh, ini jamak muzakkar. Nama jamak muzakkar. Ditambah si salim ya. Jamak muzakkar salim. Kenapa disebut salim? Kan ada kalau muannas gitu juga itu. Jamak muannas salim. Ada salim-salimnya di belakang. Selain yang di Aceh ini ada pula salim di dalam Al-Qur'an. Jadi jamak muzakkar salim. Salim itu artinya selamat. Maksudnya andai kata dihilangkan pun ya sama nun atau sama nun ini masih nampak aslinya muttaqi. Itu makanya maksudnya selamat. Yang jamak perempuan begitu juga, jamak muannas salim dihilangkan, tanda jamaknya itu alif sama ta, masih nampak aslinya, masih nampak asalnya. Itu bentuk tunggal. Kecuali jamak taksir. Kalau jamak taksir dia berubah, mungkin perubahannya itu dengan bertambah dari bentuk tunggalnya atau berkurang. Nah, itu tanda. Nah, sekarang ini mansub. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah ya sama nun ya. Ini asalnya kan kalau waktu marfu apa ini? Waktu marfu Muttaquna. Ya muttaquna. Muttaquna ini sudah berbentuk kalau muttaquna itu marfu, dia isim fa'il juga. Kalau muttaqina mansub. Dijarkan begini juga dia nih. Misalnya minal muttaqina. Jadi dijarkan dan dinasabkan adalah dengan ya. Itulah ciri khas jamak muzakkar salim. Jadi itu makanya innal muttaqina. Andai kata tidak ada inna ini, maka dia adalah al-muttaquna fi jannatin. Al-muttaquna fi jannatin, terus ada waw di sini. Waw-nya adalah waw apa? Oh, atap. Ya, waw-nya waw atap. Sedangkan fi jannatin adalah jar majrur. Fungsi jar majrur di sini sebagai apa? Khabar dari al-muttaqin. Jadi mubtada khabar. Ini ada waw atap. Maka uyunin diatafkan atau disambungkan iya dengan jannatin. Jadi jannatin bentuk banyak perempuan ini alif sama ya. Tapi dikatakan dia seperti, tapi tidak persis sekali seperti jamak muannas dia. Ya, memang asalnya jannah. Jannah, tapi kalau banyak jannat, taman-taman. Kalau uyun, ini jamak taksir. Uyun. Tapi kenapa tidak iya jamak taksir betul. Kalau bentuk jamak taksirnya ini bisa dua, ada uyun, ada ayun. Ada ayun. Ayun mata-mata, banyak matanya. Kalau uyun mata juga, tapi penekanannya mata air. Jadi fi jannatin baru diulang lagi sini kalau nggak ada waw
fi uyunin. Nah, jadi innal muttaqina fi jannatin, innal muttaqina fi uyunin. Nah, jadi dibuat penegas oleh Allah, innal muttaqina fi jannatin, ya, terus wa uyunin. Ini sudah pakai huruf ataf. Jadi innal muttaqina fi jannatin. Nah, kalau ini memang menceritakan juga orang sampai di sini, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'a minal ghawin. Tapi di sini inna jahannam. Kalau ini berarti innal muttaqina. Nah, jadi siapakah yang muttaqin? Berarti balik ke atas lagi. Adalah orang mukhlasin. Orang mukhlasin. Jadi innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memelihara, orang-orang yang menjaga diri, yang sadar kepada Allah dalam hidupnya. Di mana tempatnya? Di jannatin, di taman-taman atau di surga-surga. Banyak ya. Jadi ini karena banyak. Jadi itu makanya di sini disebutkan jannatin. Nah, terus ada pula di sini muyunin. Jadi berkumpul orang-orang yang bertakwa di dalam taman-taman dan penuh dengan mata air. Nah, mata air ya. Kalau orang daerah banyak mata air kan, cuma memang akhirnya nanti balasan surga itu kan disebutkan dalam surat Sajadah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu yaksibun. Itu. Disebutkan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu yaksibun. Jadi innal muttaqina, kalau cara mendengarkan saya kita innal muttaqina fi jannatin wa uyunin. Nah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam taman-taman dan penuh dengan mata air ya. Jadi hakikatnya senang orang yang bertakwa. Ini kajian-kajian yang memerlukan berulang-ulang bermohon kepada Allah, sehingga kita sangat sadar kehidupan di dunia sifatnya hanyalah untuk, tapi menentukan sifatnya adalah untuk beramal yang baik. Makanya orang yang sadar kepada Allah hidupnya berarti baik. Orang yang kurang sadar kepada Allah hidupnya ada baiknya, ada tidak, macam-macam, ada karu-karuan ya. Jadi innal muttaqina fi jannatin wa uyun ya. Terus 46 apa nih? Sampai ini aja bacaannya apa? Udkhuluha. 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 Udkhulu. Mesti dilihat dulu bentuknya. Udkhulu. Fil amar. Fil amar. Bisa nggak mencari fi'il madi dari udkhulu? Dakhala. Ya, dakhala. Mudhari'nya Yadkhulu. yadkhulu. Kalau membuat fi'il amar tadkhulu. 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 Dihilangkan ta. Tidak bisa Tidak dibaca. bisa dibaca. Kalau tidak bisa dibaca, tambah alif, alif. atau hamzah. Kemana baris alif? Sama dengan huruf kedua. Huruf di tengah ya, huruf di tengahnya. Kemana huruf di tengahnya? Damah. Dhammah, maka dia dhammah. Andai kata baris tengahnya nanti waktu fil mudhari ke bawah, idkhili. Ya, tapi itu makanya nggak ada. Yang ada urhul. Nah, kalau baris, andai kata baris di atas tengahnya, Adkhala.
ke bawah juga. Kan begitu undang-undangnya. Oh. Undang-undang. Kalau ditanya grup Nawal itu, kenapa begitu? Undang-undang begitu, Pak. Jadi, kalau di tengah, ini umpama. Tentu dibaca ke bawah, idkhil. Tapi nggak ada dalam bahasa fi'il amar dakhala idkhil. Yang ada udkhul. Kenapa begitu? Karena pola timbangannya itu dakhala yadkhulu. Ke situ perginya. Fa'ala yaf'ulu. Jadi dakhala yadkhulu. Udkhulu. Nah, sekarang kenapa fi'il amarnya tidak pakai di sini, pakai alif, alif pembeda namanya? Karena Karena udah ada wow. Udah ada wow. Bukan, biasanya kan dikasih alif di sini. Coba lihat tasrif fi'il amar. Fi'il amar tasrifnya kan 6 buah. Bentuk tunggal 1 apa? Udkhul. Bentuk 2 udkhula. Ukhula. Bentuk 3. Inilah dia bentuk 3-nya. Udkhulu. Kalau udkhulu itu biasanya dikasih alif di sini. Di tasrifnya itu. Dikasih alif seperti ini. Dia karena ada huruf mati, jadi dihilangkan. Karena itu alasannya adalah karena didekatkan dia dhamir. Gitu. Kalau didekatkan dhamir sini dia hilang. Kalau nggak pakai dhamir sini dia muncul. Ada di sini seperti ini. Gitu. Tapi hilang ha ini. Kalau ada ha berarti alif dihilang. Gitu undang-undang. Undang-undang begitu. Jadi ini udkhulu. Mana fa'il daripada udkhulu? Antum. Iya, antum. Apa arti udkhulu? Kalau arti udkhulu apa? Masuklah. Masuklah kamu. Masuklah kamu. Berarti yang kamunya siapa sih ini maksudnya kalau dilihat ayat kemarin? Muttaqina. Ya, al-muttaqin ini. Masuklah kamu. Ha jadi apa ha? Ha sebagai maf'ul. Ya, ha adalah sebagai maf'ul. Ya, ha sebagai maf'ul. Ya. Jadi ha adalah sebagai maf'ul. Maf'ul ya. Ha pengertiannya dirujuk ke mana? Jannatin. Iya, jannatin. Dan bisa dirujuk ke uyun. Sama-sama ini. Ya, jannatin. Jadi waktu itu ada di sini disembunyikan ini seolah-olah datang pengumuman perkataan. Waktu innal muttaqina fi jannati wa uyunin. Waktu itu setelah dikatakan seperti ini ada pengumuman. Udkhuluha. Ya, kalau almarhum apa itu? Lupa ya. Jazuli, bukan Mas Nal Jazuli ya. Yang dosen tafsir dulu, hampir suaranya hampir putus. Udkhuluha. Dia sudah almarhum juga ya. Udkhuluha. Masuklah kamu. Masuklah kamu. Sami'un Jazuli ya. Ya, Dr. Sami'un Jazuli. Jadi udkhuluha, masuklah kamu ke dalam surga, taman-taman. Bagaimana keadaan kamu masuk ke dalam taman-taman surga itu? Ada huruf jar di sini. Bisalamin. Bisalamin. Baris 2 ini ya. Dengan aman, dengan selamat. Lagi. Bisalamin aminina. Bisalamin aminina. Ini aminun. Ini panjang ya. Aminun. Ini karena pendek. Aminuna. Sekarang dia aminina. Kenapa dia aminina gitu? Ini kan kenapa salamin? Karena bi. Kan karena bi. Kalau aminina kan berarti dijarkan juga ini. Mensifati. Ya, sifat dari salam. Bagaimana keadaan selamat? Selamatnya itu adalah Aman. penuh keamanan. Keluarlah kata-kata itu. Masuklah kamu
ke dalam taman-taman itu dengan penuh keselamatan dan penuh keamanan. Dia lagi penuh keamanan. Itulah orang muttaqin. Tapi kalau orang yang begawa, yang mau mengikut iblis, manittaba'a, kata Allah, mengikut engkau, minal kawin, kalau begawa dia, ini dia jahannam. Neraka jahannamlah sudah janji untuk mereka semua. Bagi neraka jahanam itu ada 7 pintu. Masing-masing pintu sudah dibagikan menurut keahliannya masing-masing. Ya, kalau dia tidak, misalnya apa itu? Misalnya dia ya pekerjaan menurut masing-masing lah. Kalau dia pendusta, ada pintu dusta. Kalau dia macam-macam, ya jadi itu masuknya. Kalau ini enggak. Cuma di sini tidak disebutkan. Kalau di ayat lain ada disebutkan pintu surga adalah 8 ya. Itu yang saya sebutkan dulu. Salah satu pintu namanya pintu surga yang 8 itu, nama pintunya adalah Ar-Rayyan. Ya, Ar-Rayyan itu adalah pintu yang akan dilewati atau dimasuki oleh orang-orang yang shaim. Aina shaimun? Mana orang yang puasa? Maksudnya kan orang yang bisa mengendalikan nafsu, tumbuh kasih sayang. Pokoknya orang puasa itu berlipat-lipat hikmah di dalamnya. Karena itu pakaian hidupnya. Aina shaim. Masuk. Setelah masuk, pintu ditutup. Dipanggil pula orang yang lain, ya, yang 8, 7 pintu lagi. Terus bagaimana keadaan orang di surga? Ini berikut. Apa ini bacaannya? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Baru di sini ada ikhwana, sama seperti Sami'un Jazilillah. Ya, ikhwana. Ikhwanan. Iya, teman, kalau berhenti bacanya kan ikhwana. Nah, sekarang nazakna bentuk apa nazakna? Fi'il madi. Mana fa'il? Nahnu. Nahnu. Wow, apa ini? Atap. Kemana diatapkan? Mana tadi ya? Ya, ini fi'il, paling diatapkan ke sini. Itu kan fi'il amar. Iya kan sama-sama fi'il. Itu nanti itu kan kejadiannya begitu, sama-sama begitu masuk, otomatis ini ada cabutan, ini pun ada nih, bukan berarti masuk dulu baru dicabut. Jadi pencabutan itu. Nazakna itu arti dicabut. Anak kami, jadi fa'il kami. Dan kami cabutlah, ya. Dan kami cabutlah, ma fi sudurihim. Ma jadi apa kira-kira fungsinya di sini? Dia ma mausul ini. Ma mausul tapi fungsinya jadi apa? Maf'ul. Jadi ma itu banyak kandungannya itu. Pokoknya segala yang terkandung di sini penekanannya mungkin sudah disebutkan sini ma-nya. Min ghillin. Jadi kami cabut sesuatu atau apa fi yang ada pada atau dalam sudur. Kalau sudur kata apa ini? Kata benda atau kata kerja atau isim atau fi'il atau huruf. Kalau ada huruf jar capek setak kok pasti isim. Nah, ada enggak? Cuma sudur ini bentuk 1, bentuk 2, bentuk banyak. Bentuk banyak. Banyak taksir perempuan atau laki-laki? Taksir. Bentuk tunggalnya apa? Saudara. Sadrun. Sadrun. Itu maka bahasa Indonesia sadar. Sadarlah Pak, sadarlah Bu. Sadar itu artinya betul-betul penuh perasaan, mengerti, itu yang sadar. Sadri. Itu makanya
Nabi Musa berdoa waktu disuruh menghadapi ke Fir'aun. Apa katanya? Rabbish rahli sadri. Sadri itu pakai ya. Rabbi israhli. Aslinya kan Rabbi israhli sadri. Lapangkanlah dadaku. Di sini kami cabut apa yang ada di dalam dada-dada mereka. Ini mudhafun ilaih. Apa itu yang dicabut dalam dada-dadanya? Ini dikhususkan. Min ghillin. Yaitu daripada gali. Sudah bahasa Minang itu gillin. Daripada galir. Kalau di sini dendam. Apa? Dendam. Iya, dendam itu yang gali ya. Gali apa cadi ya? Iya itu tadi pokoknya. Nah, kan dendam Itu cuma kalau kan. bahasa Minangkabau pun gali. Sebenarnya pengertian asli gali di sini, situ dendam itu sudah terjemah bebas itu. Sebenarnya galin ini maruo naik kate bangkaknya. Kalau ibaratnya masak kue gampang aja kate. Kalau air banjir, itu gali. Jadi itu mau kok gali ya. Bukan Gali gali. cadi ya, Bang. Iya, sama itu. Jadi beda lah kalau kok rasu panuh di dado berarti. jadi curang. Jadi kami cabut yang jenis ma-nya kan banyak. Pokoknya yang kami cabut sejenis apa yang di dalam hati mereka dari kesombongan atau dari keangkuhan. Jadi kecurigaan macam-macam lah. Pokoknya yang jelek nih. Ya, yang terbersih hati. Yang pokoknya menggari hatinya tuh. Ada orang maaf hatinya. Maka dia. Bangka itu nanya hati. Jadi itu makanya di dunia karena ini masih ada ini. Nanti di akhirat nggak ada. Pokoknya ini akhirnya karena dicabut ini, kan ini dicabut, maka mereka menjadi ikhwan. Bersaudara. Dalam keadaan bersaudara. Jadi bersaudaralah orang surga itu. Tidak ada lagi dengki-mendengki. Pokoknya gembira sama gembira, senang terus sama senang. Nggak ada kecemburuan. Kalau di dunia ini kan, walaupun sudah sama-sama kaya, ada cemburu juga. Sama-sama punya jabatan, cemburu juga. Itulah Pak di dunia. Sama-sama cantik, cemburu-cemburu juga. Ini di sana tidak. Itu makanya kalau ada daerah, desa atau kampung rumah tangga sudah tercabut dalam jiwanya gilin ini, ikhwan, bersaudara. Inilah yang dirindukan setiap orang. Tapi di dunia ini sudah ada di atas. Kan ceritanya ini dia. Kenapa ada gilin-gilin? Bisa nggak mengingatnya itu? Kenapa ada gilin-gilin? Karena ada nafsu akan selain nafsu apa sebenarnya yang menggerak-gerakkannya lagi? Setan. Itulah di atas. Makanya di waktu Adam diceritakan, katanya sujudlah. Apa itu? Mengatakan ini illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Ditanya, ya iblis, malaka alla takuna ma'as sajidin? Berkata dia, lam akun li asjuda li bashar khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Baru dikatakannya aku lebih mulia lagi. Karena itu pakhruj. Ya, boleh saja, oke. Tapi saya akan menggoda. Sehingga la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka mukhlasi. Inilah. Jadi orang yang yang tidak bisa digoda setan sehingga disediakanlah innal muttaqina fi jannat. Tercabut maksudnya dihilangkan. Tidak ada lagi. Kalau di dunia ini kalau bisa hilang gilin ini sudah mulai surga itu. Misalnya di mana kita misalnya ekonomi kawan naik, jabatan kawan naik, dia tenang, bagus. Bagus. Ini enggak mulai panas. Mulai marwo. Di mana mereka ikhwan? Di sini ceritakan ala sururin.
Sururin mutakabilin. Mutakabilin. Di atas dipan-dipan. Pakai waw enggak? Gimana? Surur ini? Enggak. Enggak. Sururin muttaqabilin. Iya, mutakabilin. Di atas pelanta-pelanta atau dipan-dipan mutakabilin dalam keadaan berhadap-hadapan. Ya, jadi ini begitu keterangannya di dalam Al-Quran. Pokoknya bersenang-senanglah. Ya, kalau ya itulah kehebatan orang nanti di surga. Nggak ada dengki-mendengki, tidak ada lagi cemburu-mencemburu. Pokoknya ikhwan. Nah, itu maka di dunia ini diusahakan orang juga ikhwan, saudaraku, saudaraku. Tapi karena pintar iblis, macam aja juga. Kecuali illa ibadakal mukhlasin. Illa ibadakal mukhlasin. Ini memang jadi idola ini. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi kata Allah, hazza siratun alayya mustaqim. Ini adalah sudah menurut jalanku, mereka orang ini sudah. Terus inilah spesial balasan. Bagaimana keadaan mereka lagi? Coba, inilah apa? Napi. Napi. Di belakangnya ini ya apa? Ya. Fi'il mudhari. Nah, apa bacanya? La yamassu. La yamassu. Yamassu bentuk apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il madinya apa? Yamassu. Ya, yamassu kan fi'il mudhari. Ya massa. Jadi karena dua huruf serupa digandeng aja. Kalau mau diuraikan tasdidnya tentu masasa. Jadi massa. Apa arti massa? Ya musuh. Lelah. Lelah. Bukan. Pasti ada terjemah sebelum. Mereka tidak merasa lelah. Apa sebenarnya? Lelah ini. Tidak merasa. Merasa. Menyentuh. Itu makanya ada masa di sini, jangan dekat-dekat, ada masanya. Itu maka sudah jadi bahasa Indonesia. Kalau ada arus itu apa namanya? Ada masa. Ya, mah. Masa istilah. Ada masa. Masa berat. Berat. Masa ya berat. Iya, misalnya dalam listrik. Enggak, masa tuh dimensi berat. Bilangan kilo itu masa. Iya, kenapa misalnya kalau dia tidak menggigit tapi masa di situ? Enggak, masa itu satuan berat. Iya. 1 kilo, 2 kilo itu masa sekian. Iya. Jadi tidak memberati mereka, atau kalau sini tidak menyentuh, tidak merasa. Hum, jadi apa hum? Yamassuhum. Maf'ul. Maf'ul. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? La yamassuhum fiha nasabun. Ini nasabun dah. Iya, nasabun. Mana fa'ilnya? Nasabun. Nasabun. Jadi sudah didahului oleh yang dua ini. Jadi tidak menyentuh atau tidak merasa terhadap mereka. Apa yang tidak merasa pihak? Pihak ini hanya balik kemana nih? Ke itu jannatin. Ya, ke surga itu ya. Jadi tidak merasa mereka di dalam surga itu, tidak menimpa atau tidak memberatkan kepada mereka pihak dalam surga itu, apalagi nasabun. Letih, lelah, capek. Ini fa'ilnya. Jadi tidak mengenai atau tidak menimpa kecapean terhadap mereka di dalam surga. Jadi orang dalam kesenangan itu nggak ada capek-capeknya, tidak ada letih-letih. Kalau di dunia ini letih,
Kalau sana tidak, itu makanya bagaimana ya untuk mengetahui bahwa tidak ada letih? Itu makanya fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Satu pun tidak tahu bagaimana caranya balasan di surga itu. Cuma digambarkan sungai mengalir, ada pasangan, itu kan untuk pendekatan sebenarnya. Kalau isinya diterangkan pula dengan hadis yang belum pernah dilihat oleh mata, dilihat, yang belum pernah dengar telinga, dengar, yang belum pernah dirasa, itulah nanti. La yamassuhum fiha nasabun. Terus diulang lagi di sini. Wama, dan apa bacaannya? wa Wama ma hum. hum minha Ma apa ini? Ma apa kalau seperti ini? Dikira-kira saja dulu. Kalau yang mayang ini kan tidak. ya tidak. Ini manafi juga. Kalau ini ma istifham, ma mausul. Jadi wa mahum, dan tidak mereka orang bertakwa itu minha daripadanya surga. Bagaimana? Fi mukhrajina. Ya, mukhrajina. Yes. Apa? Dan tidak mereka daripada surga itu dikeluarkan dari. Dikeluarkan. Kalau kita di dunia ini dikeluarkan, dimanapun kita tinggal rumah, tinggal tempat. Kalau apalagi kalau bekerja, diganti pensiun, diganti generasi berikut. Taruhlah misalnya tempat kita sendiri sudah dibuat berbentuk istana untuk megah, tapi kita pun akan tinggal, dikeluarkan juga. Di sana enggak untuk selama-lamanya. Begitulah yang disediakan Allah bagi orang yang bertakwa. Bertakwa ini adalah asal katanya waqaya. Kemudian ditambah autakaya. Karena sudah berhasil. Jadi orang yang bisa menjaga, memelihara, mengerti, sehingga pengaruh dalam hidupnya dan orang lain, itulah orang bertakwa. Sehingga dia menjadi mukhlasin, nggak bisa digoda oleh setan. Adapun yang 6 perkara yang di atas dulu, dia bisa mengendalikan, mengerti, maka dia berbahagia hidup. Masuklah, maka untuk selama-lamanya dia tidak dikeluarkan. Tapi kalau lawannya itu maka digandeng ini. Sama-sama dalam surat Hijr itu supaya bisa orang paham. Kadang-kadang yang jeleknya dulu, baru yang baik. Kadang-kadang yang baiknya, baru yang jelek. Digandengkan itu gunanya supaya cepat orang bisa memperbandingkan antara yang baik dengan yang buruk. Sedangkan sudah di dekat-dekatan mana contoh baik buruk belum juga. Ya. Itu karena kepintaran iblis dan setan. Tapi menggoda. Alatnya ada, pengantarnya itu tadi yang 6 itu. Kemudian ditambah ada pula kerahkan pasukan berkuda oleh iblis yang disebut dari mana? Disebutnya kalau tidak lewat anak-anaknya lewat hartanya. Dari situlah dimasuk, sehingga manusia itu pun begawa. Ini begawa jadi ini pelajaran kita supaya diulang-ulang ya. Jadi itu makanya bisa disimpulkan harus mengerti hidup di dunia. Apa kehidupan dunia menurut Al-Quran, menurut firman Allah. Maka diulang-ulang. Makanya kalau begitu makin terasa kita bahwa kita adalah di dalam genggaman atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita ini adalah di dalam takdir, jadi dalam kekuasaan ya. Takdir itu kan berarti masdar dari qaddara. Qaddara itu kan menentukan, mengkadarkan. Qaddara yuqaddiru takdir. Kalau qadir itu adalah sigat mubalaghah, sangat berkuasa. Jadi kita hidup ini sebenarnya kalau baik terus jangan menyimpang-nyimpang, walaupun bagaimana baiknya tetap juga berada di atas takdir, pindah kepada takdir yang lain, begitu terus. Tapi taunya setelah dijalani baru tahu kita.
Nah, tapi pokoknya kita usahanya ikhtiar. Bagaimanapun nanti ikhtiarnya, takdir tetap berlaku. Nah, jadi itu makanya kita berusaha menjadi orang muttaqin. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururim mutaqabilin. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Nah, ini tidak, maksudnya kejadian ini nanti jauh atau dekat? Ini kan Jahannam. Ini Jannah. Kisah Jannah, keadaan hal ihwal Jahannam dan neraka ini kan akhirat. Akhirat itu jauh atau dekat? Nggak tahu. Salah, padahal sudah diajarkan. Iya, Enggak, cuma bedanya dipakai saufa. Iya, saufa. Tapi saufa itu ternyata bisa jadi besok kiamat. Enggak, kalau yang dekatnya akannya sin. Tapi ini saupanya itu agak jauh, cuma pertanyaannya dekat, qarib atau ba'id. Nah, kalau qarib sangat dekat, kalau ba'id sangat jauh. Nah, kalau akhirat itu dekat. Nah, undang-undangnya kenapa disebutkan dekat? Nah, undang-undangnya adalah sebagai berikut. Nah, kullu, setiap atin, gitu. Itu undang-undangnya, definisinya. Ini masih bisa ya, masih bisa dijadikan contoh di sini. Nih, undang-undangnya adalah sebagai berikut. Asal masuk dalam kelompok ini, kullu, ini ya, kullu, kullu ini ya, kullu baris depan sekali. Kullu atin, panjang nih, atin, bentuk isim fa'il ya, atin, kullu atin, atin. Nah, maka tinnya di sini sama zanin kemarin, atin baris 2 dia. Nah, setiap yang akan, atin ini aslinya ataya, jadi atin. Setiap yang akan, definisinya kullu atin qarib. Atin. Kullu atin qaribun. Ya. Setiap yang akan itu sangat dekat. Dan setiap yang telah, yang sudah berlalu, kullu, kalau nggak salah saya kullu madin juga ya. Kalau nggak keliru apa itu rumusnya. Jadi kullu madin, madin, setiap yang sudah berlalu, seperti ini, kullu madin, maka jawabnya ba'id, ba'idun, ba'idun. Ini definisinya itu. Jadi kullu atin qarib wa kullu madin ba'id. Jadi setiap yang akan, istilahnya, setiap yang akan, maka dia adalah sangat dekat. Setiap yang madin, maka jawabnya ba'id. Ba'id apa arti ba'id? Sangat jauh. Bersangatan. Iya, bersangatan. Jadi ini sangat dekat karena atin. Atin itu akan. Jadi setiap yang akan sangat dekat. Setiap yang sudah lewat, madin, fi'il madi kan, maka dia adalah jauh. Ini rumus. Bisa nggak dibantah rumus?
setiap yang maksudnya yang akan datang gitu. Misalnya sekarang kan masih bekerja, kan akan pensiun. Dekat atau jauh akan pensiun? Dekat. Misalnya tua, dekat. Mati, dekat. Akhirat, dekat. Nah, tapi kalau misalnya ini pertanyaan, anak-anak kan sudah lewat, jauh. Pulang dari kantor tadi, udah jauh, nggak bisa dikejar. Maghrib, sudah jauh. Itu nggak bisa dikejar. Tapi kalau mau tidur, dekat. Nah, jadi itu makanya pertanyaan, kisah-kisah ini yang akan dihadapi orang mutakin dan orang begawa, dekat atau jauh? Dekat. Sangat dekat. Kemudian apalagi menyangkut ajal. Ajal sangat dekat, ditambah pula nggak tahu. Kalau pensiun bisa diperhitungkan berapa tahun lagi. Ada apanya? Kotak-kotaknya, tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Jadi ini itu makanya karena dia tidak tahu yang dekatnya, berapa dekatnya, maka sebaiknya menjadi orang baik. Gitu. Kalau tidak, itulah yang akan terjadi. Itu makanya berandai-andai, tapi jangan ragu. Kalau ada yang masih ragu-ragu orang, seandainya, pakai seandainya. Ini kan hanya metode untuk apa? Seandainya nanti hari akhirat neraka dan surga itu tidak ada, ya sudah habis, nggak ada lagi. Ini kan pakai seandainya. Yang orang hebat-hebat di dunia pun nggak ada bisa cerita lagi, kok sudah habis, dia sudah meninggal juga. Yang menderita-menderita pun habis, nggak ada. Tapi ini akan terjadi, pasti terjadi karena sudah banyak rasul diutus. Nggak juga percaya, ya silakan sama-sama kita tunggu tanggal mainnya. Gitu aja. Ilahuna faqat la'allana mahirun la'allana fahimun. Pakai fahimun kalau perempuan bukan la'al, ya boleh la'allana fahimatun, ya fahimatun. Ilahuna intahina dulu sana ila liqa. Nad'u ila Allah, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz.